Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah berjudul rendah hati seperti Yesus. Firman Tuhan terdapat di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 9. Demikianlah firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ayat di atas dikatakan bahwa Yesus selama hidup di dunia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, bahkan mati di kayu salib sebagai ganti manusia yang berdosa. Kerendahan hati adalah salah satu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua orang percaya. Dan kerendahan hati adalah salah satu karakter Tuhan. Dapatkah kita memahami bahwa ketika Tuhan Yesus merendahkan hatinya dan mengambil rupa seorang hamba, ia memandang kita lebih utama, lebih penting daripada dirinya sendiri. Ini artinya Tuhan menunjukkan bahwa orang yang rendah hatinya pasti tidak suka menonjolkan diri. Ia tidak menganggap dirinya lebih baik atau lebih hebat dari orang lain. Orang yang rendah hati pastinya tidak selalu ingin dihargai oleh orang lain. Terlebih kalau kita adalah hamba Tuhan. Dan orang yang rendah hati itu tidak egois, alias tidak mementingkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus tidak suka kepada orang-orang yang tidak rendah hati, saudara. Dikatakan Tuhan dalam Matius 23 ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita tidak dapat mengatakan seseorang itu rendah hati apabila kita tidak melihat perilaku-perilaku rendah hati dalam hidupnya. Saudaraku, di zaman now ini, mungkin sangat sulit kita menemukan orang yang rendah hati. Bahkan kita pun bertanya-tanya, apakah saya sanggup menjadi orang yang rendah hati? Terlebih karena adanya persaingan dan dorongan untuk menjadi penting, yang utama dan pengakuan dari lingkungan sekitar kita, terlebih di dunia sekuler. Tetapi rendah hati yang diajarkan Tuhan Yesus adalah rendah hati yang jauh dari keangkuhan hidup. Dan tahukah saudara, apa upah dari kerendahan hati? Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itulah upah sorgawi lebih mulia, bukan? Saudara, pastikan sifat kerendahan hati tumbuh dengan baik dalam diri kita, karena ini adalah salah satu dari buah-buah roh. Dengan dipenuhi Roh Kudus setiap hari, kita pasti bisa untuk rendah hati seperti Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini yang mengajar kami untuk memiliki sifat yang rendah hati seperti yang telah Engkau tunjukkan, Tuhan. Mungkin kami masih sulit untuk melakukannya karena seringkali keinginan daging kami lebih kuat daripada keinginan kami melakukan kehendak-Mu. Tetapi firman-Mu berkata bahwa upah kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Berilah kepada kami kasih karunia-Mu ya Tuhan,
agar kami dapat memiliki dan bertumbuh dengan baik dalam kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.